Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saparudin Rambe akan mempresentasikan tulisan saya yang berjudul Proses Pembelajaran Melalui Interaksi Edukatif dalam Pendidikan Islam. Baik, pertama sekali kita akan mencermati pengertian interaksi edukatif. Dari istilahnya saja interaksi edukatif, kita sudah ada gambaran bahwa interaksi ini terjadi di dalam dunia pendidikan karena ada kata-kata edukatif atau edukasi atau dalam bahasa Inggris itu education. Nah, pengertian interaksi edukatif itu merupakan komunikasi timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain sudah mengandung maksud-maksud tertentu, yaitu mencapai pengertian bersama yang kemudian untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, proses interaksi edukatif itu terjadi secara sadar yang mempunyai tujuan untuk mendidik, untuk mengantarkan anak didik ke arah kedewasaan. Selanjutnya ada proses pembelajaran. Bahwa makna proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan interaksi antara guru dan siswa di mana akan diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Nah, selanjutnya dalam interaksi edukatif itu ada komponen-komponen. Nah, ada beberapa komponen di dalamnya. Itu pertama tujuan. Bahwa tujuan dalam interaksi edukatif merupakan sesuatu yang harus dirumuskan terlebih dahulu. Karena tujuan akan memberikan arah yang jelas terhadap pembelajaran yang berlangsung. Kemudian ada bahan pelajaran atau materi. Materi ini merupakan unsur inti dalam proses pembelajaran. Karena tanpa ada materi, maka proses atau interaksi edukatif itu tidak akan berjalan. Kemudian ada metode, cara bagaimana cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu ada alat media, alat bantu dalam pembelajaran. Kemudian ada sumber belajar, ada buku, ada halaman, ada maksud saya halaman di luar kelas, lapangan, atau ada berbagai macam sumber pembelajaran. Kemudian ada evaluasi, bagaimana mengetahui keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip interaksi edukatif. Dalam interaksi edukatif ada prinsip-prinsip yang harus diketahui oleh seorang guru. Pertama adalah prinsip motivasi, bahwa dalam interaksi edukatif di kelas, siswa itu memiliki berbagai macam motivasi. Ada yang motivasinya rendah, ada yang motivasinya tinggi. Lalu guru adalah bagaimana memotivasi siswa yang motivasinya rendah tadi, gitu. Sehingga termotivasi, sehingga meningkat keinginannya untuk mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah prinsip perbedaan latar belakang pengetahuan dan pengalaman, bahwa di dalam pembelajaran itu siswa itu memiliki pengetahuan yang berbeda-beda, gitu. Pengetahuan latar belakang pengetahuan yang berbeda-beda atau pengalaman yang berbeda-beda. Guru atau pendidik harus bisa memahami itu. Kemudian prinsip mengarah pada titik pusat perhatian tertentu dan fokus. Hal ini terkait dengan tujuan pembelajaran. Sehingga ketika tujuan pembelajaran itu jelas, maka pembelajaran akan terarahkan ke sana. Kemudian prinsip pemecahan masalah yang dihadapi. Nah, terkadang sekali-sekali guru bisa menciptakan masalah di dalam kelas untuk dipecahkan bersama itu oleh peserta didik atau kemudian ada prinsip mencari, menemukan dan mengembangkan sendiri. Nah, guru dalam pembelajaran tidak perlu menjejali peserta didik itu segudang informasi. Nah, terkadang bagaimana guru itu menciptakan, memberdayakan siswa itu mau mencari, menemukan atau mengembangkan pembelajaran sendiri itu. Nah, kemudian ada prinsip belajar sambil bekerja, learning by doing. Nah, terkadang kan bahwa
pembelajaran itu lebih bermakna, lebih membekas ketika disampaikan lalu dipraktikkan atau diperagakan. Gitu. Kemudian ada prinsip hubungan sosial, bahwa interaksi dalam kelas itu adalah interaksi yang terjadi di beberapa individu. Maka di sana ada apa namanya sosial, ya. Jadi bagaimana menghargai pendapat orang lain atau bagaimana apa namanya menciptakan kepercayaan diri untuk mengungkapkan pendapat sendiri di hadapan sosial, di hadapan orang banyak. Kemudian ada prinsip perbedaan individu, baik itu perbedaan individu secara ekonomi atau perbedaan latar belakang apa namanya budaya atau perbedaan bahkan perbedaan agama juga ada di dalam interaksi edukatif. Nah, selanjutnya berikut ini ada etika interaksi guru dan peserta didik. Nah, yang pertama adalah guru yang ingin menuntut ilmu harus memilih calon guru secara cermat. Nah, selanjutnya, pilihan mesti dipertimbangkan secara hati-hati dengan kriteria serta plus minus calon guru. Peserta didik harus memilih guru yang dikenal baik akhlaknya, tinggi ilmu dan keahliannya, berwibawa, santun dan penyayang. Jadi guru itu harus berkriteria yang seperti yang dikatakan di atas. Selanjutnya peserta didik harus mengikuti dan mematuhi guru. Kemudian peserta didik harus mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Orang yang berhasil hingga menjadi ilmuwan besar sama sekali tidak boleh berhenti menghormati guru. Jadi memuliakan seorang guru. Kemudian peserta didik harus mengingat hak gurunya atas dirinya sepanjang hayat. Kemudian peserta didik harus menunjukkan rasa terima kasih terhadap ajaran guru, meskipun guru menyampaikan informasi yang sudah diketahui peserta didik. Dan yang terakhir adalah berkomunikasi dengan guru secara sopan dan santun serta lemah lembut. Nah, selanjutnya ada etika berinteraksi sesama peserta didik. Nah, yang pertama adalah hendaklah memilih teman berhati mulia dan suka hidup sederhana serta berwatak jujur. Kemudian hendaklah menjauhi teman yang berwatak malas, suka mengganggu, berpangku tangan, dan banyak bicara. Selanjutnya, sepatutnya peserta didik jangan membanggakan diri kepada teman-temannya dengan sesuatu yang ada padanya. Kemudian, jangan pula membangga-banggakan suatu kemuliaan jika ia memilikinya, atau suatu kekuasaan yang dimiliki oleh keluarganya. Ini tidak dibenarkan ya. Kemudian, peserta didik hendaklah membiasakan diri untuk tidak menakut-nakuti anak-anak, melainkan harus bersikap lebih baik dengan memberikan hadiah atas sesuatu kebaikan yang mereka lakukan. Begitu pula janganlah ia suka menipu anak-anak untuk mengambil sesuatu keuntungan. Nah, kira-kira itu atau itulah demikianlah penjelasan saya tentang interaksi edukatif dalam pendidikan Islam. Terima kasih.